George Russell adalah salah satu pembalap yang digadang-gadangkan oleh fans F1 akan menjadi juara dunia di masa depan. Bagaimana tidak, dia memiliki CV yang bagus di PowerPoint-nya, seperti juara GP3 yang satu ini tuh ya, F3 namanya, dan F2 di musim pertamanya. Lalu dia naik ke F1 bersama Williams dari 2019 sampai 2021. Di 3 musim itu, dia menunjukkan mengapa dia adalah seorang calon juara dunia. Pace dia di hari Sabtu tuh sangat kenceng. Ya, walaupun pas race itu suka keteteran kadang-kadang, tapi itu juga karena mobil Williams-nya bapuk ya, minta ampun lah pokoknya bapuknya. Dan kedua pembalap mereka nggak bisa berbuat banyak sih di mobil 2019 sama 2020. Tapi di 2021, Williams mengalami peningkatan dan George Russell meraih podium di balapan yang bukan balapan, yaitu Belgian Grand Prix. Lalu di 2022, dia naik bersama Mercedes dan akan memiliki kembaran ludacris, yaitu Sir Lewis Hamilton sebagai rekan timnya. Baru musim pertama di top tim, rekan timnya langsung merupakan GOAT F1 di era ini. Berat lah ya, tapi Sir Lewis juga nggak akan menganggap remeh rekan timnya yang baru ini. Apalagi ini calon juara dunia di masa depan nih boy rekan timnya, maka dia harus hati-hati. Perlu diakui bahwa George Russell ini merupakan salah satu pembalap yang dicintai oleh para fans F1 saat itu, karena ya dia tuh adalah pembalap yang bertalenta dan fans F1 tuh excited gitu, ingin ngeliat dia akhir balapan di top tim setelah sekian lama. Dan akhirnya kejadian juga di 2022. Tapi sekarang nih ya, dia malah ya bisa dibilang kayak dibenci gitu oleh beberapa fans F1. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hari ini gue akan bahas, ada apa dengan George Russell, dan mengapa dia yang dulunya tuh dicintai oleh fans F1, dikagum-kagumin, respect, sekarang malah dibenci gitu. Siapa sangka bahwa mobil Mercedes W13 malah kayak lumba-lumba. Purposing mereka parah banget di awal musim, dan ini juga menjadi salah satu faktor mereka underperform di 2022. Mereka kewalahan dan gak bisa mengimbangi Red Bull dan Ferrari pada awal musim. Mereka terkadang sedikit tertekan juga dengan tim papan tengah kayak Alpine, McLaren, Haas, dan Alfa Romeo di awal musim juga tuh. George Russell pasti mikir, ya, udah senang-senang pindah top tim dan akhirnya bisa raih kemenangan gitu kan. Mobil gue jelek. Naik turun pula kayak roller coaster. Yes, it's normal. Wow. Nih, pasti awal musim kedua pembalap Mercedes tuh harus minum Antimo tuh biar gak mabuk jet darat ya. Nah, tapi George Russell ini walaupun gak memiliki mobil yang kompetitif, dia konsisten berada di top 5 dan bahkan mengungguli rekan timnya Sir Lewis pada awal musim. Ketika Red Bull atau Ferrari itu lagi ngablu, dia dan Lewis siap untuk ambil kesempatan itu. George Russell meraih 5 kali podium dan 1 kali pole position di Hungarian Grand Prix pada paruh musim pertama. Pada paruh musim pertama, dia unggul 7-6 di qualifying dan race dari Sir Lewis. Walaupun podiumnya tuh masih banyakkan Sir Lewis ya dengan 6 kali podium. Tapi di standings, George Russell berada di atas Lewis. Nah, di sini George Russell masih aman lah dan dia sudah melakukan apapun yang dia bisa di mobil W13 yang nggak kompetitif itu. Pada paruh musim kedua, George Russell masih cukup konsisten, tapi terdapat beberapa cekuan. Sebelum itu gue akan bahas cara head-to-head dengan Lewis dulu musim ini, di paruh musim kedua ya. Dari Belgian Grand Prix sampai pada Mexican Grand Prix ini, dia baru out-qualified Sir Lewis di Mexican Grand Prix kemarin. Dan di sini mulai kelihatan bahwa Sir Lewis sudah switch on lagi, atau George Russell-nya yang lagi underperform. Kalau menurut gue sih, lebih ke Sir Lewis yang udah on form kembali setelah awal yang sulit seperti melupakan raihan. Walaupun di race, mereka masih cukup, imbang lah, meskipun head-to-headnya unggul Sir Lewis 3-4. Masalahnya sih, bukan ini, tapi aksi Georgie di race, yang beberapa kali geresak-gerusuk pembalap lain, nyenggol-nyenggol mereka, dan merugikan bukan hanya balapan pembalap lain, tapi balapannya diri sendiri gitu. Udah main nyenggol-nyenggol gini tuh udah kayak Lance Stroll aja cuy. Bisa juga nih lama-lama gelar Kang Senggol Lance Stroll diserbut oleh George Russell. Mungkin ini juga alasan kenapa Lance buat Nando terbang kemarin kan. Gak mau kalah dia sama Georgie. Oke, balik lagi ke pembahasan. Sebenarnya insiden senggol-menyenggol di balapan itu wajar kok. Gue tahu akan hal itu. Cuman yang jadi masalah ialah perilaku Georgie setelah insiden itu terjadi. Bukannya mengakui kalau dia salah, tapi malah menyalahkan pembalap yang terlibat insiden sama dia. Bahwa mereka tuh yang salah, bukan dia.
Kalau di dalam kokpit, ya wajar lah ya, namanya juga adrenalin lagi tinggi gitu. Ya gitulah hasilnya, saling nyalahkan kan. Tapi pas akhir race, harusnya dia melihat lagi kan rekaman insiden tersebut, dan oh ternyata gue salah, atau nggak kalau misalnya dia salah ya udah gitu, ngakuin gitu kan. Tapi ini 50-50 kalau kita bahas George Russell. Pas insiden dengan Carlos, dia minta maaf ke Carlos setelah balapan, meskipun sempat melakukan pembelaan saat masih di kokpit. Wajar lah seperti yang gue bilang tadi, adrenalin. Tapi yang bikin gue gedek dan mungkin kalian juga ialah pas insiden dengan Micky Schumacher di Singapura. Udah jelas dia nyenggol Mick dan istilahnya belok ke arah Mick saat itu. Padahal Mick udah kasih dia ruangnya cukup gitu kan. Tapi George ini kayaknya ya sayang banget sama Mick gitu kan, sampai pengen deket-deket gitu, senggol-senggolan lagi. Disalahkan juga sih Mick pas dia di kokpit. Nah pas selesai balapan, dia minta maaf kan bang? Nggak tahu sih, soalnya nggak dipublikasikan. Dan masalahnya sih, pas di interview pun, dia masih menyalahkan Mick dan melakukan pembelaan. Nah, disinilah fans sudah mulai mengolok-olok tuh si Georgie, dan sikap Georgie ini sebenarnya sih, ya gimana ya? Udah kelihatan dari 2021 saat insiden dia dengan Kang Bubur Valtteri Bottas saat crash di Imola. Di situ kan dia masih kukuh batu. Gua nggak salah gitu kan. Dan kalau gua boleh jujur, George Russell ini pembalap yang emang masih butuh waktu untuk dewasa lah. Ya iyalah, dia aja kan masih umur 24 tahun. Dan tahu sendirilah betapa kerasnya dunia F1, apalagi kalau kita dari top tim, dan kita punya rekan tim Lewis Hamilton tuh, yang seorang GOAT di era ini kan. Dan emang kalau udah di top tim, perhatian tuh akan selalu menuju ke sana, dan disitulah fans sekaligus haters tuh akan bertambah gitu. Kayak Saiful lah contohnya kan, fans dia makin banyak pas dia pindah ke Ferrari, tapi hatersnya juga bertambah. Padahal kan kita tahu sendiri kan, si Saiful tuh kan orangnya kan baik, kalem gitu kan, kecuali kalau lagi di mobil sih. Intinya George Russell ini emang butuh waktu aja lah untuk dewasa. Mungkin kalau dia suatu saat nanti raih gelar juara dunia, kayak Max Verstappen contohnya, mungkin dia bisa lebih dewasa lagi lah. Gue sih berharap dia bisa tetap perform di sisa musim 2022, dan siapa tahu dia bisa mengalahkan Sir Lewis di musim pertamanya bersama Mercedes, karena saat ini dia juga masih berada di atasnya Sir Lewis di standings. Kita lihat aja lah ke depannya bakal kayak gimana, dan semoga aja Russell kurang-kurangin lah tuh aksi nyenggol-menyenggol, gerusak-gerusuk itu, karena ya itu dapat merugikan diri dia sendiri juga gitu. Sekian dari video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagaimana menurut kalian? Apakah emang benar George Russell ini belakangan agak gerusak-gerusuk dan ya seperti yang kita tahu nggak mau mengaku kesalahan? Ya silahkan komentar di kolom komentar dengan kalimat baik yang sopan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.